Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat, dan umat beliau. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita hidup di zaman yang serba cepat. Informasi datang silih berganti, media sosial penuh dengan cerita orang lain. Ada yang bahagia, ada yang sukses, ada juga yang galau. Di tengah arus itulah seringkali kita merasa baper alias bawa perasaan. Kita mudah tersentuh, mudah terluka, bahkan kadang menyimpan dendam atau kekecewaan karena hal-hal kecil. Tapi pertanyaannya, boleh gak sih baper dalam Islam? Jawabannya boleh. Tapi ada tapinya ya. Tapi jangan lupa zikir. Baper itu manusiawi, tapi jangan berlebihan. Anak-anak muda zaman sekarang bapernya terlalu berlebihan. Cuman bilang I love you, udah bapernya selangit, sedunia, Masya Allah. Jadi jangan sampai baper ya. Baper boleh, tapi jangan lupa zikir. Baper itu adalah bagian dari emosi manusia. Rasulullah SAW pun bersedih, pernah menangis, pernah kecewa. Beliau manusia dan perasaan adalah fitrah manusia. Dalam sebuah hadis disebutkan ketika Rasulullah SAW menangis atas wafatnya putranya beliau, yaitu Ibrahim. Sesungguhnya mata ini berlinang air mata. Hati ini sedih, namun kami tidak mengatakan kecuali apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari. Artinya, kesedihan itu boleh, tapi jangan sampai membuat kita mengucap atau melakukan sesuatu yang Allah tidak ridhoi. Maka dari itu, sebaper-bapernya kita tidak boleh melakukan atau mengucapkan sesuatu yang Allah tidak ridhoi. Disinilah peran zikir berlangsung. Karena saat hati mulai gelisah, bimbang, kecewa atau marah, zikirlah yang akan menenangkan kita semua. Karena dengan zikir, baper kita akan kebawa dengan zikir Allah. Zikir adalah penyejuk hati yang terluka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratnya, "Ala bizikrillahi tatma'innul qulub." Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Apa yang sering kita lakukan saat baper? Ya teman-teman, apa yang kita lakukan saat kita baper? Biasanya itu curhat ke teman, scroll medsos, nonton film, atau bahkan menyendiri dan dengan kesedihannya. Tapi kita sering lupa, obat hati yang paling mujarab adalah zikir. Maka dari itu, apabila kita dalam keadaan baper, ayo saya mengajak kalian semua untuk selalu berzikir. Bukan hanya sekedar membaca tasbih, tahmid atau tahlil, tapi menyadari kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam setiap perasaan yang kita alami. Baper yang tidak diobati bisa jadi penyakit hati. Kalau baper dibiarkan terus menerus tanpa ditenangkan dengan zikir, ia bisa menjelma menjadi berbagai. Yang pertama itu ada hasad atau iri hati. Yang kedua suudzon atau berburuk sangka. Yang ketiga biasanya kita auto emosional berlebihan, marah berlebihan. Yang keempat adalah ghibah dan penyakit-penyakit hati lainnya. Banyak masih yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Padahal Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Abu Bukhari dan Muslim,
Ketahuilah dalam tubuh ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah itu adalah hati. Maka hati yang sering baper harus sering Dicargernya dengan zikir, sholat malam, membaca Al-Quran, dan memperbanyak istighfar. Maka dari itu, apabila kita dalam keadaan baper, marilah kita jangan lupa dengan zikir, sholat malam, membaca Al-Quran, dan memperbanyak istighfar. Contoh zikir dan doa saat hati galau atau sedih. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa-doa saat sedih dan gelisah. Salah satunya adalah Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wa da'la'i daina wa ghalabati rijal. Yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa sedih dan gelisah, dari kelemahan dan kemalasan, dari sifat pengecut dan kikir, dari lilitan utang dan tekanan orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Selain itu, perbanyaklah istighfar, astaghfirullahaladzim, seperti zikir astaghfirullahaladzim, hasbunallahu wa ni'mal wakil, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Zikir-zikir inilah yang akan menjadi penenang, pelindung, dan penguat hati rasa saat rapuh. Marilah kita semua selalu berzikir dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya adalah baper boleh, tapi jangan lupa untuk zikir. Saudara-saudaraku seiman dan seagama, baper adalah hal manusiawi, tapi jangan sampai perasaan kita menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru di saat hati kita rapuh, kita paling dekat dengan Allah. Gunakan momen itu untuk merenung, berzikir, dan kembalinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab hanya Allah lah yang tidak akan pernah mengecewakanmu, karena Allah mempunyai sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Marilah kita semua kepada generasi muda, sama seperti saya pribadi, janganlah terlalu baper kepada seseorang, apalagi kepada wanita, karena kita baper boleh, tapi jangan lupa berzikir. Mari kita akhiri dengan ayat-ayat yang menjadi penenang setiap hari. Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan, dan ingatlah atau berzikirlah kepada Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam, dan bertasbihlah pada malam hari dan di penghujung siang, agar engkau mendapat ketenangan. Surat At-Taha ayat 130. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Akhiran aqulu lakum syukran katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.